Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita lanjut. Nih Pak Eka tambahkan materi penjelasan dari PowerPoint ya, tentang teknik penggambaran rangkaian listrik dan rangkaian elektronika ya. Jadi untuk diagram hubungan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah connection diagram ya. Itu adalah sebuah diagram yang di sana ada informasi tentang pengawatan ya, pengawatan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain ya, dari beberapa macam komponen dalam sebuah rangkaian tersebut yang kemudian jadi satu dalam sebuah sistem ya, atau dalam sebuah rangkaian. Nah, dalam penggambarannya di sini disebutkan ada 4 jenis ya, walaupun nanti kalau kita cek di referensi yang lain itu ada banyak ya, tidak hanya 4 ini. Apalagi di elektronika itu nanti juga akan banyak tergantung dari sistem yang kemudian digambarkan ya. Misalkan contoh-contoh yang lain nanti ada juga, bisa kalian lihat pada link webpage yang Pak Eka share pada WA group ya. Oke, kita fokus ke 4 ini dulu ya. Yang pertama adalah diagram point to point, diagram baseline, kemudian diagram highway, dan diagram lineless ya. Oke, kita masuk yang pertama, diagram point to point. Nah, diagram point to point ini adalah sebuah penggambaran yang menunjukkan semua wiring atau semua jalur kawat dalam sebuah rangkaian, dalam sebuah sistem antar komponennya. Jadi interkoneksi semua komponen itu muncul ya, ditunjukkan semua. Nah, di sini dalam penggunaannya memang digunakan pada gambar-gambar rangkaian yang masih sederhana ya. Jadi kita bisa langsung melihat hubungan antara pin-pinnya, antara kaki-kaki komponennya ke komponen yang lain ya. Sebagai contoh seperti ini ya, contohnya di sini adalah wiring antar konektor nih ya. Kalau di sini nih adalah antar konektor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ini bisa kalian lihat konektor 1, pin 1 ini terhubung kemana. Nah, kita langsung tracking pada jalurnya. Oh, ketemu di konektor 3 pin 4. Warna kabelnya adalah orange ya, seperti ini cara membacanya. Kemudian contoh lain, konektor 2 pin 2 itu terhubung ke konektor 5 pin 10 ya. Nah, warna kabelnya adalah red. Ini bisa langsung informasinya bisa kita tracking setiap jalurnya ya. Oke, kemudian diagram yang kedua adalah diagram baseline. Diagram baseline adalah sebuah penggambaran diagram yang koneksi antar wiringnya, antar kawatnya, atau maaf, antar wire-nya ya, antar kawatnya, jalurnya itu tergabung dalam satu garis pusat yang disebut dengan baseline ya. Nah, diagram baseline ini berguna untuk gambar sistem yang kompleks ya, komponennya sangat banyak, sehingga kemudian ketika digambar dengan model point to point akan semakin crowded karena jalurnya sangat banyak sekali. Nah, sehingga dibantu disederhanakan dengan baseline seperti ini. Ini digunakan, sering dipakai dalam pemeliharaan dan perakitan dengan manual ya, disebutkan seperti itu. Kemudian contohnya seperti ini. Nah, ini semua wire-wirenya atau semua jalur-jalurnya ini terhubung dalam sebuah baseline ya. Nah, jadi semua masuk ke sini semua. Nah, kemudian cara membacanya bagaimana? Nah, kita cermati kode-kode yang ada pada setiap wire-nya, setiap jalur kawatnya ini ya. Sebagai contoh ini pada pin 2 dari konektor 5 ini ada tulisan 12W ya, 1 strip 2 strip W. Ini menunjukkan bahwa pin 2 konektor 5 ini terhubung dengan konektor 1 ya, pin 2. Oke, kita coba cross check. Konektor 1 ini ya, pin 2 ini, kemudian warna kabelnya W, putih ya, white. Kita lihat 52W juga terhubung ke konektor 5 pin 2
dan kabelnya sama-sama putih juga ya. Nah, begitu cara membacanya. Jadi angka yang pertama menunjukkan alamat konektornya, kemudian angka yang kedua menunjukkan nomor pin atau nomor kaki dari konektornya, kemudian kode yang ketiga huruf adalah warna kabelnya. Nah, pada penerapannya ini banyak dijumpai pada pengkabelan kendaraan bermotor ya, di teknik otomotif. Kemudian kalau kalian coba melihat wiring diagramnya mesin cuci, kulkas, itu seperti ini ya gambarannya. Ada kode-kode seperti ini. Nah, kemudian diagram yang ketiga adalah diagram highway. Perbedaannya dengan baseline adalah di sini penyatuan jalur-jalur kabelnya, jalur-jalur kawatnya itu mengelompok ya, sesuai dengan komponen yang akan dituju ya. Nah, begitu kurang lebihnya. Nah, kita lihat saja contohnya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau di baseline hanya ada satu jalur utama, kemudian di sini ada banyak jalur-jalur highway yang kemudian menyederhanakan beberapa jalur yang menuju ke konektor yang sama. Ini contohnya ya, seperti ini. Kemudian ini ya, ini highway-nya dari beberapa konektor kemudian menuju konektor 4 ya. Kemudian cara membacanya juga sama ya dengan yang baseline tadi ya. Ini bisa kalian cek 1, 2W ini menuju kemana? Menuju ke konektor 1 pin 2. Nah, ini ya. Kemudian warna kabelnya adalah putih. Jadi seperti itu. Kemudian diagram yang keempat adalah diagram lineless ya. Diagram lineless adalah diagram yang penggambarannya kemudian jalur-jalur kawatnya tidak digambar ya, atau tanpa garis ya. Dan ini memang digunakan pada gambar yang sangat kompleks ya, sehingga menjadi terlihat lebih sederhana. Cuman kekurangannya, nah kita tidak bisa langsung melihat, memahami interkoneksi atau hubungan antar komponen-komponennya atau antar konektor-konektornya ya. Nah, harus dibantu dengan sebuah tabel pengawatan ya. Contohnya berikut. Nah, ini ya contohnya. Ini tanpa kabel sama sekali. Kemudian ada kode-kode di sini yang kemudian nanti harus kita cermati pada tabel pengawatannya atau pada wiring table-nya seperti ini ya. Ini tabelnya seperti ini, ada wire ID, wire color, kemudian from dan to-nya ya. Nah, wire ID-nya ada digambarkan dengan huruf. Di sini colornya juga sama huruf ya. Orange, white ya. V itu apa ya? Warna V. Nah, kok agak violet ya, violet. Kemudian from ini dari konektor 1 pin 1 ke konektor 3 pin 4 ya. Ini bisa kita lihat di sini misalnya A, mana A. Wire ID-nya A. Oh ya, kembali ke sini ya tadi ya. A ini sini ya, konektor 1. Kita lihat ke konektor 1 dan konektor 3 di sini. Nah, konektor 1. Nah, ini O, wire colornya O ini menghubungkan dari konektor 1 pin 1 ke konektor 3 pin 4. Nah, ini ya harus membaca dari tabelnya. Begitu cara pembacaannya. Nah, jadi ini adalah terjemahan yang kemudian dibantu juga dengan diagram point to point perbagiannya ya. Nanti akan banyak bagian-bagian. Begitu kurang lebihnya. Kemudian diagram blok ya. Diagram yang menggambarkan hubungan antar komponen yang tujuannya adalah menyederhanakan sebuah sistem. Nah, sehingga kita bisa memahami proses kerjanya dan bagian-bagian besarnya ya. Sebagai contoh seperti ini, pada sebuah sistem stereo, ada mikrofon, ada MP3 player, DVD player, kemudian mixer, ampli, kemudian outputnya pada 2 speaker ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini lewat saja. Yang terakhir adalah diagram logika. Nah, ini diagram yang nanti akan kalian pelajari pada teknik digital ya. Oke, demikian yang Pak Eka sampaikan sekilas tentang jenis-jenis penggambaran pada rangkaian listrik dan elektronika. Terima kasih.